wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati. Kami wahyukan kepada mereka nabi yang 4 itu apa? Fi'lal khairati, pekerjaan-pekerjaan yang baik, wa iqamas salati wa ita'az zakat. Ini unik Bapak dan Ibu. Allah memberikan wahyu kepada 4 nabi itu. Pertama, fi'lal khairat, mereka agar melakukan kebaikan. Tapi juga disebut wa iqamas salat, padahal melaksanakan salat itu sudah kebaikan. Kenapa disebut dua-duanya? Fi'lal khairati wa iqamas salat. Kenapa harus disebutkan salat di sana padahal kebaikan itu sudah masuk salat? Nah, ini kata para ulama, kebaikan tidak disebut kebaikan kalau tidak ada salat. Itu kebaikan tidak disebut kebaikan kalau tidak sholat orang itu. Bersedekahlah yang banyak Bapak dan Ibu, tapi sholat. Berbuat baiklah kepada banyak orang, tapi jangan lupa sholat. Nah, sholat itu seperti celengang Bapak dan Ibu. Seperti celengang, kita punya banyak uang tapi tidak punya tempat menampung, tidak ada gunanya. Makanya disebut dua-duanya, fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik, wa iqamas salat, dan salat. Dipisah, memberikan pelajaran bahwa pekerjaan yang baik bagaimanapun kalau tidak salat itu tidak ada gunanya. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat. Yang pertama ditanya pada hari kiamat adalah salat. Baik salatnya semua baik, rusak salatnya semua rusak. Nah, ini Pak yang membedakan kita dengan orang baik yang lain dengan kita yang baik. Kalau dia sholat baik, kalau tidak sholat percuma. Nah, kemudian kalimat iqamah, iqamas salah. Semua kalimat Allah ketika menyuruh kita melaksanakan sholat itu pakai iqam, tidak pakai fa'ala. Fa'ala itu artinya mengerjakan juga. Allah tidak mengatakan fi'las salati atau if'alis salat, pekerjaan salat, tidak. Tapi Allah menggunakan iqamas salat. Iqam itu artinya berdiri. Tempat berdiri disebut maqam. Makanya ada maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Berdiri itu namanya iqam. Makanya kalau salat, kalau qomat itu kan muadzin bilang qad qamatis salat, qad qamatis salat. Baru kita berdiri. Dari kalimat itu, kalau kita berdiri, karena qamah itu artinya berdiri. Dan solat ketika Allah perintah itu menggunakan qamah. Semua Pak, dalam Al-Quran perintah solat itu menggunakan kosakata qamah. Qamah itu artinya berdiri. Apa artinya? Solat itu tidak sekedar solat. Nah, solat itu mendirikan, bukan melaksanakan. Solat itu mendirikan, bukan melaksanakan. Karena ada orang yang sekedar melaksanakan, menggugurkan kewajiban. Disebut iqamas shalah karena dia didirikan, bukan dilaksanakan. Karena salat itu Bapak dan Ibu, salat itu adalah cerminan kehidupan. Orang baiklah hidupnya kalau baik salatnya. Orang rusak hidupnya kalau rusak salat. Makanya disebut iqam, mendirikan, bukan melaksanakan. Wa ita'az zakat, dan mengeluarkan zakat. Dipisah juga zakat itu. Jadi zakat, syariat zakat itu dari dulu, bukan sekarang. Dari dulu, bukan sekarang itu syariat zakat. Wa auhayna, dan kami wahyukan ilaihim kepada mereka fi'lal khairati, pekerjaan yang baik, wa iqamas salati, dan pekerjaan salat atau mendirikan salat, wa ita'az zakati, dan mengeluarkan zakat, ay an yahussun nasa ala fi'lil khairi, memberikan anjuran kepada orang-orang untuk melakukan kebaikan, wa iqamatis salati, dan melakukan salat, mendirikan salat itu, wa ita'iz zakati, dan mengeluarkan zakat, fayatimmu kalamuhum bindimamil amali ilal ilmi, maka sempurnalah kesempurnaan itu dengan bergabungnya antara amal dan ilmu. Nah, karena
beramal dan berilmu itu harus ada dua-duanya Bapak dan Ibu. Orang beramal tanpa ilmu rusak amalnya. Dan agama ini harus beramal dan berilmu. Kalau masalah dunia tidak apa-apa tidak berilmu kalau mau beramal. Tapi itu pun merusak. Orang kalau mau membangun rumah, pondasi kalau tidak tahu cara membangunnya rusak rumahnya. Agama pun seperti itu. Agama itu harus berdasar ilmu, harus berdasar amal. Kalau tidak ada ilmu kemudian beramal, itu para ulama menyebutkannya bid'ah. Maaf, ulama menyebutkan bid'ah. Sesuatu yang baru. Kalau dia beramal tanpa ilmu. Kalau dia berilmu tanpa beramal juga rusak. Ilmu tanpa amal juga rusak. Para ulama berkata, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tapi tidak punya buah. Pohon tidak punya buah, tidak punya apa-apa. Nah, maka ilmu dengan amal sudah bercampur pada 4 orang tadi itu. Punya ilmu, dia pun beramal. Wal iqamatu, nah dia ingin menjelaskan tentang kalimat iqam. Kenapa Allah menggunakan iqamah ketika memerintah untuk melaksanakan salat? Itu adalah liqiyamil mudhafi ilaihi maqamaha. Supaya berdiri tempat bersandar itu, supaya yang bersandar itu bisa berdiri. Gini Bapak dan Ibu, kalau kita punya tembok, kemudian kita bersandar dengan tembok runtuh, kita juga runtuh. Nah, kenapa melaksanakan salat disebut iqamah? Supaya al-mudhaf ilaihi itu ilmu bahasa Arab, artinya yang bersandar. Yang bersandar itu bisa berdiri dengan tegak. Yang bersandar disebut iqamah shalah supaya yang melaksanakan salat itu bisa berdiri dengan tegak. Nah, disebut mendirikan salat itu supaya yang melaksanakan salat ini bisa kuat menjalani kehidupan. Nah, itulah bedanya Bapak dan Ibu, kenapa kita sering menemukan orang salat dia. Orang itu salat tapi ternyata begitu tonji. Karena orang yang salat Bapak dan Ibu dia punya maqam, punya qawamah, artinya kekuatan. Orang salat Bapak Ibu tidak gampang diremehkan orang salat itu. Nah, makanya para ulama berkata kenapa Nabi Muhammad di dalam peperangan tidak pernah kalah, itu karena mereka semua orang yang salat. Orang yang mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Orang yang mendirikan salat itu. Makanya kata para sahabat itu, nahnu nuqatilu a'da'ana laisa biquwwatina walakin bi'amalina. Kami ini melawan musuh bukan karena kekuatan kami, tapi karena amalan kami. Makanya Muhammad Al-Fatih itu ketika ingin menaklukkan Konstantinopel, itu dia tanya dulu pasukannya, siapa yang hari ini tidak berjamaah? Yang tidak berjamaah bubar dari pasukanku. Karena penting sholat itu. Disebut iqamah sholat supaya melaksanakan sholat ini berdiri tegak. Tidak gampang dilakukan. Berapa? Ayo. Kita selesaikan dulu sedikit lagi Bapak dan Ibu. Abidin, muwahhidin, mukhlasin fil ibadah. Jadi beribadah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah itu adalah yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha kalau kita sembah Allah kemudian kita juga sembah yang lain. Tidak pernah senang itu Allah. Makanya orang menyembah sama Allah tapi menyembah yang lain juga, itu disebut syirik. Dan syirik tidak diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan syirik. Makanya beribadah itu harus muwahhidin. Muwahhidin dari kata ahad tadi itu, qul huwallahu ahad, mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Mukhlasin, ikhlas fil ibadati, di dalam beribadah. Ini pelajaran kita Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang keliru, mohon maaf. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah itu datangnya dari pribadi saya yang berbicara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.